Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, kita harus selalu memperhatikan, kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa sebaiknya bagi siapapun, setiap hamba untuk taftish nek bahasa seniki jenengan tindak tengene daerah yang agak rawan. Biasanya ada pemeriksaan keamanan, periksa senjata, periksa surat-surat perjalanan, dibahasakan dengan taftish. Dimana pulau saking Mesir haji lewat darat, haji lewat darat bisa dari Mesir haji lewat darat itu lewat Rafah. Rafah itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Nah, nanti masuk lewat Palestina, tentu lewat Israel, Jordania aman, nanti kemudian masuk ke Saudi. Itu hampir di setiap kabupaten itu mobil itu diperiksa oleh petugas keamanan. Itu jenenge taftish. Nah, termasuk namanya ada operasi masker, taftish masker, operasi justisi, operasi apapun disebut dengan taftish. Kita sebagai hamba sebaiknya selalu memeriksa diri, memeriksa anggota fisik kita maupun anggota non fisik. Dia akan al-a'dha al-zahirah, tapi sekaligus mengatakan al-a'dha al-batinah. Saya ingat keterangan pun Imam Ghazali ini kitab Ihya Ulumuddin juz 3 ketika beliau berbicara tentang Ajaibul Qalbi. Beliau menjelaskan bahwa hubungan antara bahwa hati itu punya pasukan. Pasukan niku wonten sing sifate zahirah, wonten ingkang sifate batinah. Pasukan zahirah niku ada anggota badan yang zahirah itu pasukannya hati. Di balik anggota badan yang zahir ini ada a'dha batinah yang dalam bahasa Imam Ghazali disebut sebagai pasukan batin. Tangan. Dengan tangan ini kita punya kekuatan untuk mengambil, memegang, memukul. Quwwatul batsh. Jadi tangan ini zahirah, quwwatul batshi batinah. Karena kekuatan memukul itu bukan tangan itu sendiri. Karena ada tangan yang tidak mampu memukul, ada orang yang memukul tapi milih tangan. Sering begitu ya. Sampai ada bahasa nabok milih tangan. Nabok milih tangan. Artinya kekuatan memukul itu bukan tangan itu sendiri. Tangan niki al-a'dha Allah. Di balik tangan konten quwwatul batshi. Quwwatul batshi itulah al-a'dha al-batinah dalam bahasa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam bahasanya Imam Ghazali itu pasukan batinnya hati. Kula panjenengan sami saran dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani harus sebaiknya kita harus selalu memeriksa anggota zahir dan anggota batin kita. Pagi sore ini ibaratun an tamadil waktu. Artinya bukan kok pagi sore itu pelan. Artinya setiap saat kita perlu memiliki kesadaran untuk memeriksa diri kita, anggota lahir kita dan anggota batin kita. Ya, ngomong anggota batin dimangke sampai hati juga. Karena Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani nulis kitab ini boten namung
ditujukan, mukhatabnya itu bukan hanya orang-orang yang memang belepotan maksiat, tapi ditujukan khitabnya itu untuk semua orang, bahkan sufiya, bahkan murid yang memang sedang suluk ngambah jalan akhirat, suluk thariqah. Mula anggota ingkang dipun priksa boten namung anggota lahir, tapi juga sampai anggota batin. Dengan standar pemeriksaan ini, hal hafizah hududallah allati haddaha laha aw ta'addan, wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdzil lisan wa qulul wal qalb wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas aw lam takun. Periksa dengan instrumen pemeriksaannya adalah apakah anggota tubuh kita, apakah anggota non fisik kita ini telah betul-betul menjaga batas-batas yang telah Allah gariskan untuk anggota kita, atau telah melewati batas. Ini kok penting banget, sangat-sangat penting. Dan ini secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa taubat harus dimulai dari nol, harus dimulai dari apakah anggota tubuh kita ini melakukan kesalahan, kemaksiatan atau tidak. Jadi bagian dari taubat. Nek mun ditingali kaya niku, apakah telah betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya, menjalankan dengan ikhlas atau tidak ikhlas, atau bahkan tidak menjalankan sama sekali. Jadi taftishnya dalam dua hal. Hal yang pertama nahi munkar. Hal yang kedua amar ma'ruf. Hal hafizah hududallahi allati haddaha. Yang pertama. Yang kedua wahal qamat. Wahal qamat alama umirat. Wahal qamat bima umirat. Di sini berarti ada sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mun ditakani kali Syekh Abdul Wahab sing dingendikaken riyen, apakah kita sudah berhasil menjaga diri untuk tidak melewati batas? Sebab apa melewati batas berarti mafsadah. Melewati batas berarti mafsadah. Dan apakah kita sudah menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk a'dha'una, baik al-zahirah maupun yang al-batinah, ala wajhil ikhlas am lam takun, atau belum. Itu materi. Jadi larangannya mesti tinggal nama Allah, perintahnya mesti nama. Dan ini harus dimulai dari al-a'dha' al-zahirah. Apa maning kula panjang sami sebagai santri Yahya al-Humaydi yang oleh Hadratus Syekh sudah ditanamkan sedemikian rupa kekaguman terhadap kitab Yahya al-Humaydi. Imam Ghazali niku konsisten selalu mengaitkan shafa'ul qalbi istiqamatil jawarih ala hududillahi wa amri. Jadi beninge ati niku sangat dipengaruhi oleh jejege anggota lahir oleh nglakoni dawuh Gusti Allah ninggalaken apa larangan. Meskipun mungkin awal-awal
sholatnya kepaksa, terus sholat terus aja mati mergo sholat kepaksa percuma. Orang anak arti, orang anak ganjaran sebab boleh sholat Allah kepaksa daripada wis sembahyang kesel-kesel orang diterima, mending orang sholat susah. Dan ini semakin kacau. Mulai dahulu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ketika akan ta'atuka ma'al ghaflah niku khairun lebih bagus daripada adamu ta'atika fi ghaflatin. Ta'at dalam keadaan ghaflah masih lebih baik daripada wis ora ta'at yang tetap ghaflah. Kenapa? Karena siapa tahu di tengah ketaatan itu Allah menganugerahkan hadis minan ahwal kepada kita. Beningnya hati bagusnya batin itu dipengaruhi oleh bagusnya lain. Mula uliye napa tasdis ngawasi awak dimulai saking zahir dumugi hati. Mula Imam Ghazali nek wudu niku le bahas at-thaharah wa mutahharah. At-thaharatu arba'atun anwa. Pertama taharah minal khabath wal ahdath. Yang kedua taharah minal ma'asi. Taharatul jawarih minal ma'asi. Yang ketiga taharatul qalbi minal akhlaq al-madhmumah. Yang keempat taharatul qalbi amma siwallah. Kita nggak akan sampai pada taharatul qalbi amma siwallah kalau kita belum selesai taharatul khabath wal ahdath. Jadi step by step, dan inilah tasawuf mustamir yang dipegangi oleh ilmu. Mula Nahdlatul Ulama dalam bertasawuf berakhlak niku rujukan setunggal Imam Ghazali kali Sultanul Arifillah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sebab nopo tasawuf orang ninggalaken syariat. Fasyariatun bila fasyariatun bila haqiqatin. Syariat tanpa hakikat ini berarti nopo tafassah. Tapi hakikat tanpa syariat akhirnya menjadi tazam dakwah. Maka semuanya ini harus kita lihat. Dan ini kenapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengawali dengan hal hafizah hududallah allati haddaha. Kemudian wahal qamat bima umirat bihi, ya karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Berhenti dulu dari segala macam maksiat, nanti sholatnya baru akan bisa jejak. Nek sholatnya melaku tapi maksiatnya masih aktif juga, akhirnya STMJ sholat terus pagi akhirnya begitu ya. Sehingga ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Ini dalam semua hal ya, dalam semua hal. Puasa itu sami mawon. Puasa untuk Ghazali bahas puasa itu puasa untuk 3 derajat. Betul ya? Wonten saumul awal, wonten saumul khawas, wonten saumul khawasin khawas. Saumul awal puasa lahir anil muftirat. Muftiratnya nopo panganan, makanan, minuman, seksual. Saumul awal. Sebab itu lahir. Ning sing lahir niki nggo nglatih batin. Mula nek iki sukses tunggal saumun khawas. Muftirate napa? Muftirate akhlak. Akhlak ingkang boten sae. Ngoten nggih. Nek niki pun saged saumu khawasin khawas.
Al-imsak amma siwallah. Pun sami mawon begitu lah. Makanya pepeling peringatan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemudian hasil dari periksa tadi pagi ternyata kalau kita temukan bahwa jarihatin min jawarihina ata'at syakarallah wa lam yara nafsahu ahlan lillah. Ternyata alhamdulillah terdengar ki mau isuk aku tangi kasih. Alhamdulillah sempat tahajud. Alhamdulillah salat subuh berjamaah nang masjid apik bisa. Jadi memang dengan teman itu kaji rahmat ya di bawah Pulau Jumki Bandung Bondowoso. Oleh dari masjid apik kayaknya tidak ada 1 tahun selesai. Jadi dengan kepengen dari masjid kok cepat rampung ya nyoba paling merata. Alhamdulillah, kau esok pulang pun saya. Gak untuk badan pulang insyaallah, alhamdulillah insyaallah saya sudah baik pagi. Alhamdulillah, syakarallah, walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Ini titik tekannya. Untuk alhamdulillah semua orang bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah melahir. Alhamdulillah itu terucap. Kita sering lambene alhamdulillah, artinya saya orang wajib masalahku. Lambene alhamdulillah, batine nek orang maju masalahku. Nah, ya ora pas lambe karo ati mustinya syakarallah wa lam yara nafsahu ahlan lidzalik. Sebab napa kula ora nguyahi panjenengan sedaya kathah ingkang langkung ngertos saking kula panjenengan sami boten wonten sanes kejawi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana daya bisa semingkir saking maksiat iku maujud. Ora ana daya bisa kuat nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba oleh pitulunge Gusti Allah. Matur nuwun Gusti jenengan ngersakaken enjang niki kula dados tiyang sae. Alhamdulillah. Kalau begini mau baik, mau maksiat, mau tidak, khair semua. Khair semua, dan inilah halul mu'min. Al-mu'min itu fi khairin. Wong mukmin uripe dalam kebagusan. Kebagusan sing wis dilakoni lan kebagusan sing arep tumeka. Baik yang sudah dilakukan itu berupa taat atau maksiat. Di awal pertemuan ini Kiai Mu'alim kula ngaturaken wong mukmin temenan maksiatan dadi bagusi. Maksiat awrasa dzillan wastikbar khairun min ta'atin awrasa izzan wastikbar. Maksiatun awrasa dzillan wahtiqar khairun min ta'atin awrasa izzan wastikbar. Maksiat yang melahirkan zillan, rasa hina di hadapan, wahtiqara, merasa hina dan merasa butuh kepada Allah, lebih baik dari taat yang melahirkan kesombongan dan rasa jadi orang penting. Wong mukmin yo maksiat sing dadi taat, maksiat sing dadi taubat, maksiat sing dadi napa? Ngrasa ina wonten ing ngajengipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun melakukan kebaikan semua karena Allah. Nek semua karena Allah berarti lam yara li nafsihi ahlan lidzalik.
bukan mergo kula saking mempelai Gusti, boten niki saking bagusnya kula saged enjang niki boten maksiat, kula saged enjang niki nglampahi ibadah sedaya menika hauluka wa quwwatuka, sedaya menika namung pitulungipun panjenengan. Lastu ahlan lillah. Mereka yakin Arab sholatnya ngarep dene kak orang bakal meneng rumah sasi paling mantes mlebu surga. Nek kaya kan sedekah akeh dewek kak ora jero rumangsa sing paling mantes mlebu surga. Sebab napa? Kabeh niku kekuatan Gusti Allah. Niki ingkang dipun sebut kalian ingkang dipun istilahkan dari para sufi dengan istilah tadbir. Tadbir mudabbirul aqwam niku laisa illallah. Boten wonten sanesipun Gusti Allah. Mula Ibnu Athaillah As-Sakandari niku ngendikaken arih nafsaka minat tadbir. Fama qala bihi an ghairuka anka fama qama bihi ghairuka anka la takun li nafsi. Arih nafsaka anit tadbir. Buatlah dirimu itu santai, tidak ngurusi, tidak mentadbir, mengharuskan segala sesuatu harus terjadi. Karena apa yang terjadi itu, karena apa yang akan terjadi, sudah ada yang ngurusi. Nak wes ana sing ngurusi, rika aja melu ngurusi. Percuma. Jadi ini termasuk ini. Kula panjang sami isuk mau ditingali kok bagus boten maksiat nglampahi dawuh kabeh mau tadbir sedaya kala wau dipun urus dening Allah, dipun putus dening Allah, dipun laksanakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane upamane kok wonten pengalam wono boten wonten ingkang pantas dialam kejawi namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikulah hakikatipun alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara iku tetepane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur orang rumangsa yang sing hebat tapi kabeh kehebatane Gusti Allah. Lah kepripun upami ternyata inra'a talaqqat bi maksiatin minal ma'asi. Kalau ternyata setelah kita taftish, kita periksa, ya Allah, besoknya ngapusi wong. Ya Allah, besoknya wis janjeni mari wong wadon arep awe duit tapi ternyata ora sida mangkat faidaya. Lale. Ya Allah, ternyata mengenai inra'a talaqqat bi maksiatin minal ma'asi. Apa yang harus kita lakukan? Akhara. Anggone apa? Akhara. Akhara ini min akhwali kalam, af'alus syuru'. Akhwali kalam wonten ahwal af'alus wonten ahwalus syuru'. Jadi kita masuk akhara. Maka ketika kita melihat setelah kita evaluasi ternyata esok aku ngelakoni maksiat, akhadha fil nadab. Secepatnya kita ini kemudian getun jur istighfar, astaghfirullah. Istighfar aja nang lambekno. Jika ya salah, tapi yang salah, habis istighfar astagfirullahaladzim kepremane. Lha istighfar kok metekek. Ki jenenge istighfar nang lambe tok ora tekan. Ora
kena istighfar dugi ati niku kondisi di mana kita ngeluntuk don rumangsa salah, rumangsa berpotensi menghadapi siksaan Gusti Allah Subhanahu. Mestilah istighfar tekanan wis ora kuat ngangkat tangan mau mentekeran. Apa mani kalau ngacung-ngacungin nyok ya salah, tapi kowe ya salah nyok mesti istighfar itu. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu ditekan Allah, itu ditekan jalan. Akhara fin nadami wal istighfar. Jadi cara Imam Ghazali, nadam niku muncul bagian dari taubat, bagian dari taubat. Awal ini pengajian yang kedua dari Mbah Bin ini kumpulannya kan. Cara Imam Ghazali taubat itu ibaratun amma tanbasiru amma yanbaqisu wa yaltasimu min salasati asya. Taubat itu perkara yang muncul dari tiga. Pertama ilmu dan ketiga ini saling terkait. Pertama ilmu akan melahirkan yang kedua hal akan melahirkan yang ketiga apa? Fi'al. Ilmu, hal, fi'al. Itulah taubat. Ilmu ini apa? Dan nanti akan melahirkan badan. Yang pertama wong taubat itu kudu ngrumangsani. Yang maksiat niku kesalahan yang akan menghadapi resiko sangat besar. Maksiat itu adalah satu tindakan yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita cinta. Terutama maksiat niku perkara ingkang menghijab kula panjenengan yang ahabbul mahbubat inggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama ada kesadaran, ada ilmu bahwa maksiat menghalangi dari apa yang kita cinta. Maksiat menghalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghalangi kita, menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini akan melahirkan melahirkan kesedihan. Melahirkan kesedihan. Sedih ini macam-macam. Nah, kalau penyebab kita terhalang dari apa yang kita cintai kok karena kesalahan kita sendiri, maka kesedihan itu akan berkembang menjadi nada, kata Imam Ghazali. Jelas, cara gampangnya, secara lebih sederhana, orang anak wajib nek turun mangsa salah. Anak orang wajib tapi orang mangsa salah. Mesti benar. Anak wajib diawali rumangsa. Jadi rumangsa salah niku awal taubat. Ngelmu ngrumangsani kesalahan dia. Ini sangat penting, ini menjadi awal taubat yang akan melahirkan halun fil qalbi tusamma an-nadam. Iki wau Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan fa in ra'aha talattakhat bi ma'siyatin minal ma'asi akhadha fin nadam wal istighfar. Nek pancen setelah dinilai, dievaluasi, diperiksa kok ternyata telah melakukan salah satu maksiat, segeralah menyesal. Menyesal ini berarti harus sadar rumangsa. Itu rumangsa salah. Nah, rumangsa salah ini butuh ngelmu. Sebab maksiat ini butuh ngelmoni untuk tahu bahwa ini maksiat. Lho kula panjenengan sami iki mendekat makin dari susah banget. Makin dari
nisfu Sya'ban. Jadi kira kula panjenengan sami salah dalam meyakini, salah dalam ngalmoni tentang nisfu Sya'ban. Ini bisa jadi kita masuk ke dalam kesalahan yang kita tidak tahu. Umpamanya kita terlalu gagah, bahwa nisfu Sya'ban, amaliyah nisfu Sya'ban ingkang khos itu dilakukan di beberapa daerah, tapi tidak dilakukan di daerah yang lain. Al-Ihyad selalu menyerahkan ini. Amin zaman si Bahiyai, zaman Rama Mustali, zaman Rama Khas itu melakukan salat nisfu Sya'ban amaliyah. Salat maghrib berjamaah, baca Yasin 3 kali, Yasin yang pertama minta A, Yasin yang kedua minta B, dan seterusnya. Tapi ya jangan kaget pula ada ulama yang tidak melaksanakan, kita tanpa dasar terlalu gegabah bahwa Rasul, mamanya langsung kita nisbatkan kepada Rasul bahwa Rasul mensunnatkan di dalam malam nisfu Sya'ban secara khusus mensunatkan baca Yasin 3 kali, setelah itu baca ini baca itu, kemudian salat khair, salat yang Rasul sampai neling ngendika akan maring jamaah Rasul mensunatkan, neng sampai orang ngerti kan? Atau bahkan tidak ada dalil yang sahih yang langsung menyatakan itu amaliyah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sadari kita telah masuk ke dalam kesalahan. Tapi mboten disadari di mboten konten banyak penyesalan. Contoh kesalahan yang kiai, contoh kesalahan yang tentu sebenarnya kiai orang awam mboten koyo iki. Kita sering seperti itu melakukan kesalahan yang tidak disadari. Bagaimana kita mau akhadha fin nadam kalau kita tidak ada taftish? Maka taftish, untuk taftish kita harus tahu macam-macam mungkar, macam-macam. Mulai lagi kembali ke Imam Ghazali pernah pokoknya ngaji Minah Husaniyani guys, lapor referensinya Imam Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sakandari dan yang lain-lain. Mungkin saya akan intens bicara ini. Lagi-lagi Imam Ghazali sangat detail bicara mungkar. Imam Ghazali sampai di gawe bab wonten mungkaratul aswaq, wonten mungkaratul masajid, wonten mungkar niku akeh banget. Wonten mungkaratus syawari', kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di jalanan, kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di pasar, kemungkaran yang biasa terjadi di masjid, kemungkaran yang bisa terjadi di manapun. Kita butuh ilmu mungkarat, kita butuh tahu keburukan, kita butuh ngaji, belajar alat. Tapi orang mengakui araftu syarra la lisyarr walakin bitawqi faman la ya'rif syarra waqa'a fi syarr. Kita perlu tahu keburukan bukan untuk dilakukan, tapi agar kita bisa menjaga diri dari keburukan itu. Karena orang yang tidak tahu keburukan bisa jadi melakukannya tanpa dia sadar. Mula jauh akhadha fin nadami, ngemot kula panjenengan kudu belajar apa-apa yang layak kita sesal, apa-apa yang layak kita sesal. Mungkin kula panjenengan sami selama ini seringkali tidak menyesali hal yang seharusnya kita sesal. Menjajal umpama itu mau mungkin sesuatu yang agak ini mandan sangat biasa, tapi yang mungkin yang kena banget main ulur terhadap kita secara umum. Kita mungkin seringkali mendahulukan sifat yang duniawi, kepentingan yang sifatnya duniawi, mengakhirkan kepentingan yang sifatnya ukhrawi tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan syar'i. Cara saya lebih didisin nanti nyediakan duit ngomong bocah
Kalau nyediakan duit nabung gede nak usaha. Lebih diutamakan mana? Nabung ngumpul na duit go gede nak usaha, apa nabung ngumpul na duit go bayar go biaya anak-anak kau menora utang bayar maripun. Nah, saat kita memilih untuk memperbesar usaha kita, ini mestinya kita sesali. Kenapa? Karena kita telah lebih mementingkan urusan dunia, mengesampingkan urusan ukhrawi tanpa alasan syar'i, kecuali dengan alasannya atau alasannya alasan syar'i. Saya tak mau kerja usaha bisnis, lalu tak kirim mari pantungan minggu anak usaha gede, insya Allah bocah bisa dikirim. Kontainya kerewani faedahnya karena banyak program. Untungannya orang itu 200.000 bisa 400, 500.000 sebab usaha lebih gede. Jadi kita sudah punya jawaban yang syar'i, jawaban yang syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Maling insyaallah aku hampir 1 jam, paling telat setengah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang kemudian kita lihat bahwa maksiat yang kita lakukan hanya itu, maka kita perlu berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah Gusti, kula maksiat leres kula pun taubat Gusti. Alhamdulillah matur nuwun kula maksiat ning niki tok, padahal masih ada kesempatan maksiat yang lain. Jadi kita masih selalu ada celah untuk bersyukur. Selalu ada celah untuk bersyukur. Apalagi kita orang Jawa yang memang para kasepuhan itu begitu bijak. Wong Jawa itu orang akeh syukur. Kecelakaan sing rusak motor etok, untung motor etok sing. Kecelakaan motor rusak abakan aja, untung ming lacak tok. Orang akeh. Kecelakaan tugel untung ngasih urip. Kecelakaan luka ngantek tugel patah-patah, ngasih untung syukur ngasih urip. Kecelakaan luka sangat parah langsung mati, untung langsung mati enggak duit pamit bertahan. Selalu ada celah untuk bersyukur. Saat kita maksiat, ayo akhadha finada wa istighfar. Setelah kita istighfar bertaubat, matur nuwun maring Gusti Allah, kula maksiate namung. Padahal jenengan saged mawon ngersakaken kula maksiat liyane. Dipun tambah malih dideleng matur nuwun Gusti, kula namung maksiat. Kula maksiat namung maksiat tok, jenengan boten nyoba kula kanthi penyakit-penyakit sing aneh-aneh, penyakit sing berat-berat. Sebab apa? Setiap anggota tubuh yang melakukan maksiat yastahiqu al-bina. Setiap anggota tubuh yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, sebetulnya anggota tubuh itu berhak untuk diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi fisik. Cangkem sering ngomong, pantas semua mereka Gusti Allah nurunaken ujian kepada mengkrot ora tengok. Tapi alhamdulillah Gusti dengan boten uji kula kanthi mengkrot ora teyang. Tangan sing kon cincok gonjion perkara sing boten halal. Pantes nek Gusti Allah nguji tangan niki ora kaya apa. Kullu udbin alladhi 'asa Allah yastahiqu apa? Ayanzila alaihi bidah. Setiap anggota tubuh yang kita gunakan untuk bermaksiat pada dasarnya pantas, berhak untuk mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulane maksiat orang mriyang itu berarti berarti dhewek diridhoni maksiat kanggo Allah boten. Ayo sebelum dadi istidraj,
ayo disyukuri matur nuwun Gusti, kula pun maksiat kon jenengan ora awe mriya. Aja ngasih dipaksa nang Gusti, dipaksa nang Gusti. Berarti sing luwe parah maning wis maksiat diwehi mriya ora tobat-tobat. Iki berarti wis paling parah. Paling parah. Sing sedengan maksiat urung diwehi mriyan pun taubat riyen matur nuwun riyen kaliyan Gusti Allah Subhanahu kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia tahapan ini ya sebaiknya taat. Tapi saat taat kita tidak merasa bahwa kita layak taat. Kalau memang kadung maksiat afdal fin nadam, ayo istighfar. Kemudian syukur kepada Allah karena maksiatnya hanya. Kalau kemudian dilihat tubuh ini sehat-sehat saja, ayo kita kemudian bersyukur sudah maksiat tapi masih sehat. Jangan kemudian maksiat sehat malam lagi ini yo orang tahu jamaahnya sedih. Ya ini yo orang tahu melu alumninya dan lancar baik. Wah ini nanti akhirnya jadi apa? Istidraj wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah niku ingsun bakal istidraj itu jorogan. Nyuruh-nyuruh cara pancingnya dijorna kon ngelege jero dhisik. Diulur dhisik. Men ulur. Adon be sendal. Begitu disendalan wis nang jero wangel banget gele udari panci you know what niku jenenge apa istidraj. Dadi nek kula panjenengan sami maksiat kok ora mriyan ayo matur nuwun kali Gusti Allah sebab setiap anggota badan yang digunakan untuk bermaksiat pantas mendapatkan balasan. Tapi sampai ya janjikan sungi bakire sing dibilang berbeda. Kurang kon yang nemen akan maksiat boh. Salah man. Niki boten kena diwalek. Anggota badan sing go maksiat pantes dibayar. Ning ora kabeh riya kuwi akibat saking maksiat aja digebyah ya. Yang ulungan boleh ngaji dia pada bisa dinamia masuk tepat di kancaku selalu beriang nama gara-gara maksiat pirang-pirang boleh sedikit cengak-cengak astagfirullah kemana kancasnya gini yang kok malah dia omongin kayak kurang dadi pak ini mboten pas nuwunten mawon mriyang sing pancen dadi napa halun min ahwadil auliya ana sing mriyang wali jaluk napa jaluk mriyang wali jaluk napa mriyang kados sing sering ora-oraken Abu Darda hobi mriyang hobi napa hobi mriyang hobi mriyang bukan mriyang mergo maksiat. Ini hobi nih, memang meriang dadi apa? Meriang dadi hobi. Yo ora perlu mencari iki yo awake dewek mawon. Nek maksiat kok eksis kan? Ayo dan matur nuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab sah-sah mawon, pantes-pantes mawon Allah berhak menguji anggota badan yang kita gunakan untuk maksiat.